Karena pernikahan itu sebuah institusi. Di mana institusi itu harus ada landasannya kan? Kan kalau kita membangun institusi kan ada visi, ada misi. Nah visi misi itu dibangun dari mana? Dari value yang kita sepakati bersama. Love is not enough. Karena cinta itu, apalagi cinta dari manusia ya, itu kan terbatas. Nah, kembali, kalau kita seorang spiritual, seorang yang religius, cinta yang abadi itu hanya dari Tuhan. Dari keluarga yang harmonis, kita akan menghasilkan anak-anak yang tidak hanya sukses, tetapi juga bahagia. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Episode kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Rani Anggraini Dewi, seorang conscious marriage advocate dan couples therapist. Selamat datang di Uncensored, Tante Rani Anggraini Dewi, marriage counselor advocate dan couples therapist. Terima kasih Tante sudah datang. Sama-sama, aku juga senang banget diundang Andini, luar biasa nih. Aku yang senang acaranya. Karena aku selalu pengen ada couple therapist di Indonesia dan ternyata hubungannya dari Ruben, mantunya Tante, yang kebetulan mantunya Tante, aku bilang oke, ini kayaknya harus aku undang karena banyak banget yang pengen ngomongin soal hubungan, pernikahan dan sebagainya, termasuk yang single-single. Tapi sebelum kita ke sana, Tante, aku pengen cerita dulu tentang Tante dari kecil. Tante ternyata lahir nggak terlalu jauh dari ibuku, 27 Oktober 57, jadi Scorpio anak tertua juga, kebetulan. Betul. Wow, sekolahnya, pendidikannya sekolah Katolik dulu ya? Di awal-awal, waktu masih TK sampai kelas 1 ya. Oh, jadi hanya sampai SD kelas 1 tuh? Iya. Oke, itu sama ibuku juga dulu Tarki. Jadi banyak mirip-miripnya. Saya di Tresia dulu. Tresia, oke. Kemudian Tante sebenarnya datang dari keluarga yang bisa dibilang tuh well off gitu. Udah, iya kan? Iya. Tapi Tante memilih menjadi seorang, belajarnya langsung psikolog nggak ya satunya? Bukan ya? Saya bukan psikologi, tapi lebih ke pendidikan. Tapi saya juga mengambil psikologi pendidikan. Oke. Kemudian di tengah perjalanan, saya mengambil psikologi terapan. Apa yang ngebikin waktu itu tuh pengen fokus di psikologi? Awalnya ya, saya memang dari dulu tuh senang banget sama psikologi. Sebenarnya awalnya sih senangnya filsafat sih sebetulnya ya. Tapi kan zaman dulu tuh filsafat tuh kalau anak-anak tuh, oh kayaknya tua banget ya. Belajar filsafat ya. Saya waktu SMA tuh, kan disuruh bikin paper. Waktu disuruh bikin paper, teman-teman saya tuh survei ke pabrik gitu ya. Tapi kalau saya tuh malah fungsi iman dalam pembangunan. Bayangin loh anak SMA nulisnya kayak gitu. sampai guru saya bilang gini, ya ampun Rani kamu serius banget sih katanya gitu ya. Ya kayak gitu. Terus kenapa saya mau belajar psikologi? Karena saya merasa untuk menjadi seseorang yang sukses itu nggak cukup dengan mengerti sesuatu yang di luar diri kita. Tapi kita juga harus mengerti sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengenal diri kita dulu. Baru kita bisa mengenal orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak masalah dalam kehidupan ini yang sangat kompleks. Yang sebetulnya awal dari diri sendiri. Bukan dari orang lain. Nah, concern saya itu pada keluarga. Di dalam keluarga lah kita akan menghasilkan insan-insan, akan menghasilkan manusia-manusia yang nantinya dia akan memimpin negeri ini. Di keluarga padahal ada nggak yang fokus juga di psikologi? Nggak ada. Tetapi saya sebetulnya nggak didukung ya untuk belajar psikologi oleh ibu saya karena katanya psikologi itu ilmunya ngambang. Mungkin zaman dulu ya, zaman baby boomers ya. Terus karena ibu saya kan orang hukum, ayah saya orang ekonom, he was a banker, he used to be a banker. Ibu saya juga seorang advocate, seorang hukum, seorang pengacara. Jadi dia kepingin saya menjadi seorang pengacara juga, meneruskan usahanya beliau gitu. Karena beliau memang boleh dikatakan seorang pengacara perempuan yang sukses di zamannya,
Dimana pada saat itu masih langka banget. Ya. Dan dia sukses dan bahkan dia punya law firm sendiri gitu. Nah seperti biasalah orang tua kan kalau sukses pengen anaknya nerusin dia kan. Jadi dia nggak mendukung saya masuk psikologi gitu. Bahkan dia tuh usaha sendiri supaya saya diterima di hukum. Dan berhasil. Tapi saya orangnya agak-agak rebellious, jadi so I insist untuk nggak masuk ke hukum gitu. Wow. Dan akhirnya sampai bisa belajar psikologi. Akhirnya saya belajar juga, dapat juga gitu loh. Jadi beliau sama sekali nggak mendukung gitu. Wow. Dan memang kalau Tante bilang katanya rebellious, Tante juga bisa dibilang mudah mulai sesuatu yang pada zaman itu tuh belum lazim. Kayak misalnya meditasi. Itu dari muda memang udah dilakukan? Saya memang senang belajar spiritual. Saya memang senang belajar sesuatu yang sifatnya healing. Nggak tahu kenapa, mungkin itu it's a calling ya. Dari dalam ya. Dianggap aneh nggak tuh pada zaman itu? Oh ya dianggap aneh. Bahkan orang tua saya bilang saya sesat. Karena saya dianggap yang sangat berbeda dibandingin dengan adik-adik saya yang lain. Dan saya dianggap sesat, dianggap membahayakan, dan ayah saya bilang satu-satunya anak yang waktu mama, kan ibu saya meninggal duluan ya daripada ayah saya. Ayah saya bilang satu-satunya anak yang dipikirin ibu saya waktu dia mau meninggal, itu adalah saya. Usia berapa Tante waktu itu, waktu mama meninggal? Waktu mama meninggal sih saya udah punya anak. Oh, oke, baik. Udah punya anak, cuman belum punya cucu ya. Iya, iya. Tapi udah menikah gitu. Tapi dia melihat saya tuh berbeda gitu. Wow. Dia bilang saya sesat sendiri. Nanti kalau mau meninggal mungkin nggak ketemu sama mama papa gitu ya. Dia mikirin itu ya. Tapi keluarga emang religius, Tante? Iya, mereka adalah orang-orang yang religius. Saya berasal dari keluarga yang religius. Bahkan mertua saya juga sangat religius. Tapi saya nggak mau bilang saya religius ya. Kayaknya gimana gitu ya. Kemudian Tante juga sebenarnya waktu selama perjalanan, mungkin kayak masih sekolah juga ya, udah punya anak juga, sempat waktu itu menutup di aurat? Iya. Sangat menutup aurat. Jadi saya mulai memakai hijab, katakanlah demikian, itu pulang naik haji. Tahun? Kita naik haji itu tahun 95 ya. If I'm not mistaken, iya 95. Naik haji. Pulang naik haji, saya pikir orang kalau udah naik haji kan mestinya pakai hijab dong ya. Gitu. Ya udah saya pakai hijab walaupun waktu itu masih buka tutup ya. Tapi akhirnya saya nutup juga gitu. Tapi bertahan lama? Kayaknya sekitar 15 tahun ya. Wow. Kemudian apa yang memutuskan untuk menjadi identitas yang sekarang lah gitu? Ya itulah kembali ya, saya itu orangnya saya mau kembali lagi tadi waktu ibu saya bilang saya sesat gitu. Saya itu orangnya tuh ya tadi rebellious dan punya curiosity yang tinggi. Jadi kalau ada orang bilang jangan belajar itu ya karena itu sesat, justru saya pelajari. Reverse psychology. Yes, saya pengen tahu sesatnya tuh di mana. Apanya sih yang sesat? Kenapa orang bilang itu tuh sesat? Kenapa? Gitu. Nah saya akhirnya karena saya juga belajar psikologi, orang itu selalu menganggap sesat karena mereka nggak paham. Mereka nggak ngerti. Satu. Kedua, mereka hanya dengar-dengarin orang lain. Gitu. Mereka carried away dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, oleh konstruksi masyarakat, gitu loh. Oleh konstruksi sosial, gitu ya. Mereka nggak menemukan sendiri, gitu. Dan akhirnya ya mereka menjadi fear-based religion or fear-based religious, not love-based. Karena kalau fear-based, akhirnya kita menciptakan suatu permusuhan, kebencian, akhirnya kita menjaga jarak dengan lingkungan kita, gitu. Nah buat saya itu justru nggak mewakili pesan-pesan agama itu sendiri ya, bagi saya. Menurut saya. Ya. Satu. Keduanya juga kita ini hidup di negara yang sangat
multikultural, sangat majemuk dari sisi agama, dari sisi suku, ya kan? Jadi rasanya tuh kita harusnya justru bagaimana kita memperluas ruang perjumpaan, gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa memperluas ruang perjumpaan kalau kita fear based, ya nggak? Kan nggak make sense. Harusnya love based dong. Nah, bagaimana supaya bisa love based? Ya kita harus kenal sama orang lain. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Carl Rogers. Dia seorang dari psikologi humanistik. Dia meneruskan, dia generasi lebih baru lah ya dari Freud. Dia bilang, semakin banyak saya mengenal orang lain, semakin saya melihat ternyata banyak persamaan dengan diri saya. Nah, dia bilang gitu. Nah, jadi kita harus bagaimana kita mau membangun suatu suatu masyarakat yang kondusif, masyarakat yang penuh dengan cinta kasih. Kalau kita nggak menanamkan cinta kasih dalam diri kita. Nah, sebetulnya cinta kasih itu udah ada kok di dalam diri kita. Ya. Ya kan? Ya, kalau kita percaya pada Allah SWT, kita sudah diberikan dari lahir. Cuman tinggal kita perlu pemantik aja. Ya enggak? Jadi waktu selama 15 tahun Tante setelah haji itu, was it a fear base atau apa yang akhirnya menyebabkan kayak waktu saya memakai ini? Ya, waktu menutup aurat. Ya, mungkin masih fear base ya agamanya. Jadi menjalani agamanya itu masih fear based. Masih kayak semacam dikotomi antara haram halal, surga dan neraka, salah benar, kayak gitu. Jadi kalau saya nggak begini, saya pasti dosa dan saya masuk neraka gitu. Wow. Tapi saya rasa kayaknya kok agama kok sesempit itu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu kan samudera pengetahuan yang nggak terbatas ya. Apakah sesempit itu gitu? Itu juga yang banyak Tante tulis di sini. Ini menjadi manusia holistik dibilang buku pertama ya. Buku pertama yang saya tulis sendiri. Ya tentu saja ada pembimbingnya. Dan ini tesis justru Tante. Saya angkat tesis S2 saya. Iya, dan bersama pengantarnya Pak Haidar Bagir, ini juga merupakan salah satu someone yang saya look up to. Apakah ini setelah melewati perjalanan itu Tante, perjalanan spiritual, religius, dan apa maksudnya menjadi manusia holistik itu sendiri menurut Tante? Sebetulnya ini ya adalah perjalanan spiritual saya sendiri yang saya. Ini masih pakai hijab loh fotonya. Iya. Perjalanan spiritual saya yang saya jadikan tesis. Kenapa? Karena kalau saya sebetulnya ingin berbagi pengalaman saya ya. Bagaimana saya belajar agama, bagaimana saya belajar mengenal diri sendiri, bagaimana saya menjalani hidup ini gitu. Cuman kan orang siapa yang mau dengerin ya? Pada waktu itu. Siapa yang mau dengerin pengalaman saya gitu ya? I'm nobody, I'm nothing gitu. Saya waktu itu, saya nggak percaya diri banget berbagi tentang pengalaman saya. Jadi akhirnya saya ngobrol lah dengan mentor saya ya. Waktu itu beliau juga salah satu dosen psikologi yang sudah senior, yang sekarang udah almarhumah. Saya cerita sama dia. Dia bilang ya jalan satu-satunya ya kamu harus buktiin secara ilmiah. Gitu. Karena kalau nggak emang nggak ada yang mau dengerin sih. Dia bilang gitu. Terus akhirnya, oke, gimana caranya supaya saya bisa ngebuktiin secara ilmiah? Terus saya ngobrol lagi sama teman saya. Dia bilang gini, ya udah, jadiin tesis S2 kamu aja. Akhirnya saya ambil tesis S2 di Fakultas Falsafah dan Peradaban. Wow. Paramadina ya waktu Tante? Ya. Paramadina, wow. Bukan, not even psikologi loh itu ininya. Enggak. Filsafat. Ambil filsafat. Karena kan sebetulnya psikologi itu kan juga awalnya filsafat manusia. Sebetulnya. Cuman kemudian mereka ya dengan berbagai alasannya tentu secara ilmiah mereka memisahkan diri. Akhirnya mereka menjadi scientific.
Kemudian ceritanya akhirnya bisa menjadi psikolog dan sampai Saya sekarang. tanyanya kenapa terus tadi mengenai hijab itu tadi ya? Hijab. Tadi udah Tante share kan udah. itu. Iya, iya. Akhirnya saya pikir, ya saya nggak mau sesempit itu ya. Iya. Dan akhirnya makanya Dan melepas. saya untuk membuka hijab, itu saya membaca 11 buku. Berapa lama tuh perjalanannya akhirnya dari mau yakinin untuk ngebuka sampai membuka? Pokoknya saya buka tahun 2007. Kalau nggak salah. Iya. 2007 tuh masih yes or no, masih ada doubt dalam diri saya. Tapi 2028 saya pikir kalau doubt terus, I have to make decision. Ya. 2008 itu saya langsung buka dan nggak ada doubt sama sekali. Jadi ini sebelum tren hijrah berkembang. Tapi setelah saya baca buku 11 buku. So it's always been very scientific, very holistic Ya. approach Ya. kepada Tante sendiri Iya, untuk jadi yang memutuskan apapun. dimaksud dengan holistic approach itu nggak cukup dengan scientific, nggak cukup juga dengan hanya religion based Ya. atau spiritual based. It has to be whole gitu. Ya. Nah, mengenal diri juga gitu. Nggak cukup hanya dengan, kalau kita menggunakan dengan psikologi kan scientific aja gitu. Jadi nggak cukup itu sama sekali karena psikologi hanya menyentuh sisi yang terlihat gitu. Hanya sisi perbuatan, perilaku gitu, yang terlihat gitu. Kan kalau scientific kan segala sesuatu yang bisa terukur. Sedangkan manusia itu harus melihat manusia itu beyond gitu. Gitu. Nah, jadi harus holistic. So that is what I call manusia holistic. Masih banyak dijual, jadi kalau misalnya dicari atau hubungin Tante langsung. Udah nggak ada di Gramedia. Udah nggak ada. Saya tarik. Udah tinggal sedikit jadi saya tarik. Sekarang ada di rumah. Aku pengen ngebahas Tante masuk ke dunia counseling. Udah 20 tahun ya Tante ya di counseling ini. Ya, about 22 years. Apa yang waktu itu pengen fokusin ke terutama marriage counseling yang di Indonesia ini belum terlalu fasih gitu kayaknya, orang-orang masih nyari. Ada nggak sih sebenarnya counselor in marriage? Apa yang waktu itu membuat Tante pengen fokus di situ? Waktu saya awal-awal terjun sih memang masih langka banget ya. Kebanyakan orang mengambil tuh konseling pendidikan, ya kan, konseling keluarga, tapi nggak ada yang spesifik konseling pernikahan. Nah, saya punya semacam suatu cita-cita, suatu impian yang panjang ya mengenai pernikahan gitu. Boleh ya? Saya Boleh lihat di dong, sini. boleh dong. Saya nulis di sini tuh Yang untuk apa menikah? Untuk apa? Untuk apa bertahan? Untuk apa bertahan, apa untuk apa menikah? Saya bilang bahwa dari keluarga yang harmonis, kita akan menghasilkan anak-anak yang tidak hanya sukses, tetapi juga bahagia. Ya. Sukses di sini bisa sukses akademis, bisa sukses dalam karir, Ya. bisa sukses berbisnis, sukses dalam hal pendidikan, ya. But are they happy? Itu nggak cukup. Jadi anak-anak yang sukses secara akademik oke, tapi juga bahagia. Nah, untuk menghasilkan anak-anak yang sukses dan bahagia ini harus dimulai dari suami istri itu sendiri. Harus dimulai dari hubungan suami istri itu sendiri. Gitu loh. Nah, jadi makanya kenapa saya pengen banget menjadi conscious marriage advocate. What is conscious marriage, Nanda? Conscious marriage. Pertama, ini sebenarnya saya juga nulis di buku untuk apa menikah. Pertama, conscious marriage itu pertama, suami istri ini harus punya tujuan pernikahan. Dia punya tujuan nggak sih pernikahannya itu? Kebanyakan orang, pasangan-pasangan kalau saya tanya, apa sih tujuan kamu menikah? Ya, untuk ibadah. Ya, untuk bahagia. Ya, untuk mendamping hidup. Ya, untuk membahagiakan orang tua, gitu. Jadi
buat saya itu pendek banget ya tujuannya. Saya ingin punya tujuan yang panjang, di mana dari keluarga inilah lahir anak-anak yang tadi sukses dan bahagia dan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa ini, bahkan berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Jadi panjang tujuannya, nggak cuman berhenti di keluarga kecil ini gitu. Dia harus punya kontribusi juga terhadap bangsa ini. Saya lihat bangsa ini udah perlu pemimpin-pemimpin yang nggak cuman sukses tapi bahagia. Karena hanya dengan orang-orang yang bahagia, yang dia punya dedikasi. Ya. Dia bisa menjadi filantropis. Dia punya dedikasi, bahagia tuh nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi memang semuanya balik ke keluarga, balik ke pasangan itu. Exactly. Balik kepada pasangan ini sendiri. Jadi dia tuh waktu menikahnya tuh harus punya tujuan yang panjang gitu loh. Nikah tuh mau ngapain? Lebih dari cinta. Love is not enough. Saya tulis juga di buku ini. Love is not enough. Karena cinta itu, apalagi cinta dari manusia ya, itu kan terbatas. Nah, kembali, kalau kita seorang spiritual, seorang yang religius, cinta yang abadi itu hanya dari Tuhan. Dari manusia tuh secinta-cintanya kita tuh terbatas. Karena cinta itu nggak bisa berdiri sendiri. Cinta itu harus ditopang oleh value. Gitu. Wow. Harus ditopang oleh value, harus ditopang oleh value. Apa tuh value? Harus ditopang oleh toleransi, oleh kejujuran, oleh kesetiaan, oleh kesetaraan, tanggung jawab, rendah hati. Banyak sekali. Kalau merujuk ke buku saya itu ada 10. Ya. Kalau enggak, cinta itu akan menurun perlahan-lahan. Akan berkurang perlahan-lahan. Tapi bukankah itu jadi pondasinya dulu, Tante? Atau at least in the beginning? Yes, tentu. Cinta itu harus benih, sebagai benih. So, cinta itu sebagai benih. Nah, tapi cinta ini kan perlu dipupuk. Perlu diairi. Nah, bagaimana cara memupuk dan mengairinya? Nah, itu tadi. Harus ada nilai-nilai lain. Ada honesty. Ya. Nah, begitu. Aku Ada humility. Aku senang juga nih ada bagian dari yang untuk apa menikah di buku ini. Kalau kita ingin menjalin conscious marriage sejak hari awal pernikahan, maka kamu sangat dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pranikah atau premarital counseling. Tapi kalau di sini KUA yang banyak punya andil dalam itu. Sementara approach-nya dikatakan juga lebih kepada agama. Padahal premarital counseling itu it's beyond agama gitu kan, Tante? Yes. Premarital counseling yang saya berikan ya. Ya. Itu kembali lagi holistik. Terintegrasi antara spiritualitas, saya nggak mau bilang agama, Ya. karena spiritualitas itu adalah jantung dari agama itu sendiri. And spiritualitas is the religion of the heart and the heart of religion. That is spirituality. Jadi saya menggunakan spiritualitas dan spiritualitas itu lebih universal. Karena semua agama tuh ada sisi spiritualitasnya. Gitu. Nah, kalau di KUA dia hanya religion based. Ya. Jadi kalau agama kita Islam ya hanya Islam based gitu. Dan itu hanya diberikan juga beberapa 15 menit, setengah jam. Dan biasanya I'm sorry to say, biasanya di pengalaman saya ya mungkin sekarang udah jauh lebih baik saya mudah-mudahan. Tapi pengalaman saya dari generasi baby boomers, bahkan mungkin dari sampai milenial juga ya, itu hanya menjelaskan soal kewajiban. Ya. Kewajiban istri ini, kewajiban suami ini, gitu. Jadi akhirnya pernikahan itu hanya kayak semacam transaksional sifatnya.
dan relasi kuasa. Tapi isn't it marriage an institution though? Ya, institutional, tapi institusional yang bagaimana yang ingin kita bangun. Bukan institusi yang transaksional dan menimbulkan relasi kuasa. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 90%. Sesuai studi saya ya, 90% masalah di dalam pernikahan itu lebih psikologis. Buktinya ya, kalau ini banget ya, tipikal banget ya. Kalau saya tanya suami istri itu, apa sih yang menyebabkan kalian mau menikah gitu? Kalau saya lagi kasih bimbingan, mereka jawabnya ya untuk ibadah, gitu. Untuk ibadah karena ajaran agama. Ya kalau untuk ibadah, untuk ajaran agama, kenapa terjadi KDRT? Harusnya nggak ada KDRT dong, kalau emang untuk ibadah. Kalau untuk ajaran agama, kenapa terjadi KDRT? Terjadi violence, terjadi abuse dalam keluarga. Dan masih banyak orang yang nggak tahu violence atau kekerasan itu ada macam-macam. Ada verbal, ada emosional, ada fisik, ada ekonomi, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan psikis, kekerasan fisik. Nggak banyak yang tahu. Nah, jadi itu terjadi di dalam rumah tangga, bahkan di dalam keluarga yang religius sendiri gitu loh. Jadi ada apa gitu. Nah, itulah studi saya kenapa saya ingin memberikan bimbingan pranikah yang sifatnya lebih terintegrasi antara psikologi dan spiritualitas. Gimana aku bisa tahu ketika aku ikut bimbingan pranikah misalnya. Sampai I think I'm ready, karena sesuatu yang kesiapan itu kan it's never been absolute gitu kan. Iya. Enggak. Kesiapan tuh enggak absolut. Tapi paling tidak kan sudah dikasih bekal dong. Ya. Sama aja kita kayak mau masuk ke hutan belantara. Kita nekat banget kan. Kita harus pakai logika dong. Kan kita nggak mau konyol ya. Nggak mau sia-sia kan dalam hidup ini. Jadi kita butuh kompas dan butuh peta. Ya enggak? Kita butuh pemandu. Kita butuh wawasan. Apalagi kalau kita mau punya anak. Kita nggak mau dong cuman dalam pernikahan hanya mentransfer trauma-trauma kita ke anak-anak kita. They will be the same. They will be experience sama dengan kita. Ya. Gitu loh. Nah, jadi dalam bimbingan pranikah itu saya ibaratnya memberikan peta, memberikan kompas, memberikan wawasannya secara intelektual, memberikan skill supaya mereka tuh punya amunisi yang cukup untuk masuk ke dunia yang buat mereka sangat asing. Even though mereka udah, I'm sorry, sekarang ini kan kita udah terbuka aja lah ya. Iya. Sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang hidup bersama, yang sudah hidup bersama. Sebelum menikah. Menikah. Kita harus menghadapi kenyataan loh. Emang benar begitu yang terjadi. Ya, hidup bersama. Waktu saya tanya, oke, kalian sudah hidup bersama. Terus sekarang kalian sudah masuk ke dalam pernikahan 1 tahun, terus kalian merasa gak cocok. What went wrong? Dia bilang gini, ya ternyata hidup membangun relationship sebelum menikah dan sudah menikah berbeda. Walaupun sudah hidup bersama. Jadi nggak menjamin hidup bersama itu akan membuat kita lebih siap. Karena gimana pun juga berbeda. Apa yang membuat berbeda? Karena pernikahan itu sebuah institusi. Di mana institusi itu harus ada landasannya kan? Kan kalau kita membangun institusi kan ada visi, ada misi. Nah, visi misi itu dibangun dari mana? Dari value yang kita sepakati bersama. Kalau ada yang bilang perkawinan itu kayak business partner.
Is that something yang Tante juga bisa definisikan seperti itu? Is actually at the end of the day, you're my business partner. Bisnis partner gimana nih? Maksudnya suami istri punya bisnis masing-masing, menjalani bisnis. Kayak partner bisnis gitu loh Tante. Jadi oke, kamu invest juga, aku invest juga di sini. It's a business at the end of the day. Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena pada akhirnya itu jadi kayak dingin. Itu yang sering sekali akhir-akhir ini dikeluhkan. Padahal it's not a business partner. It's loving partnership. Kalau yang namanya loving partnership, bukan profit based ya. Kalau business partner kan profit based. Gue tanam ini, lo tanam ini, lalu profitnya, keuntungannya apa? Itu tadi yang transaksional akhirnya. Itu yang saya nggak mau. Tetap harus, walaupun kita di manage dengan baik, ya kan? Ya. Tetapi tetap harus loving partnership. Tante Rani juga punya program workshop di sini, marriage check up workshop, di mana temanku anaknya Tante Rani, Kania sama Ruben juga ikutan ternyata marriage check up ini. Itu aku baru tahu like what's the concept? Mindful couple. Ya konsepnya itu apa Tante? Checking up your marriage, apa maksudnya? Marriage check up itu kira-kira saya mengambil istilah itu dari medical check up ya. Ya. Kan kita kan supaya sehat itu kan harus ada medical check up. Bahkan melalui medical check up kan kita jadi tahu nih kira-kira apa yang kekurangan kita kan ya kita semua kan mungkin bawa penyakit bawaan ya kan dari orang tua ya kan. Past trauma. Ya gitu kan. Kita bawa. Nah kita nggak mau dong itu menjadi karir, menjadi berkembang penyakit itu. Karena kan mau nggak mau kan kita juga akan kita turunkan pada anak-anak. Ya enggak. Kalau misalnya kita bawa penyakit, ya kita bisa bisa merawatnya melalui kesehatan medis kan. Tapi kalau trauma-trauma itu kan lain lagi urusannya. Kita nggak sadar gitu bahwa kita tuh mentransfer, ada namanya generational trauma. Kita nggak sadar bahwa kita tuh bukan mentransfer penyakit fisik aja, tapi kita ternyata juga mentransfer trauma-trauma kita gitu. Nah itu kan kita nggak mau dong anak-anak kita. Kalau kita ingin menghasilkan anak-anak kita yang lebih baik di kemudian hari sehingga mereka juga bisa memimpin negara ini lebih baik dari generasi sebelumnya, maka perlu banget tidak hanya medical check up, tapi juga marriage check up. Nah, jadi marriage check up itu tuh sudah sejauh mana nih kita? Ya sama lah, kita kan selalu ada evaluasi kan. Jalan nggak nih komunikasinya? Jalan nggak nih intimasinya? Jalan nggak nih perencanaan keuangannya? Nah, jangan-jangan ada yang udah bocor. Jangan-jangan ada yang udah merasa empty. Sama kayak rumah, sebagus-bagusnya rumah. Kan kalau nggak dirawat kan dia pasti akan bocor ya. Ya enggak? Pasti akan ada leak. Gitu. Nah, sayangnya pasangan itu, ya sebetulnya ini umum ya. Bocornya baru sedikit, udahlah kita ignore. Lama-lama kan bocornya tambah besar. Ngerembes. Kalau udah ngerembes ya perlu usaha yang lebih besar untuk membenahi, untuk membetulkan. Berarti kan resikonya, konsekuensi logisnya juga lebih besar. Waktunya lebih banyak yang harus kita sediakan. Biayanya juga harus kita gunakan lebih banyak. Akhirnya dampak psikologisnya juga jadi lebih besar. Ya enggak? Tante ngeliat nggak sekarang ini banyak yang udah ada bocor sedikit aja and then yaudah kita jual aja rumah ini, kita nggak, we're not gonna do this anymore, udah capek gue. Nah kebanyakan begitu. Kenapa? Karena kan lebih gampang beli rumah baru daripada merawat rumah, bener nggak? Orang kan semuanya di mana-mana lebih
semangat pakai sesuatu yang baru, ya nggak? Padahal merawat itu jauh lebih spiritual. Kenapa? Karena di situ ada bagaimana kita mengesampingkan ego kita. Ada kesabaran. Ya enggak? Ada passion, ada compassion. Kalau kita beli baru, ya semua orang juga senang. Tapi akhirnya kita jadi addict. Setiap kali ada yang bocor, beli baru. Setiap kali ada yang rusak, beli baru. Akhirnya kita jadi addict. Nah, sesuatu yang addict itu berarti sudah terganggu kesehatan mentalnya. Berarti ada kejiwaan kita di situ terganggu. Segala sesuatu yang addict itu berarti kita mengalami suatu distorsi dalam diri kita. Atau malas berusaha aja kan? Saya mau bilang begitu. Nah, kebanyakan orang daripada gue capek-capek membenahi, apalagi gue harus membenahi, merubah diri gue, gitu kan? Mendingan gue ke pengadilan, ketok palu, selesai. Atau cari yang baru. Sehingga terjadilah extramarital, infidelity, cheating. Ya. Ya enggak? Ya. Padahal itu semua hanya fantasy. It's only fantasy. Di sini Tante nulis juga nih tentang perselingkuhan. Terjadinya perselingkuhan biasanya disebabkan antara lain karena ada sesuatu yang hilang di antara suami istri. Kalau ketika pernikahan ingin dilanjutkan, maka kerjasama antara kedua pihak dalam merajut kembali ikatan sangat dibutuhkan. Iya. Sebenarnya kalau sekarang kita masuk ke perselingkuhan, Tante, itu adalah something yang memang menjadi buah dari masalahnya, or is it usually the problem itself? Nah, ini menarik banget pertanyaannya, Andi, ini bagus banget pertanyaannya. It could be both. Jadi perselingkuhan itu, saya menulis juga di situ, akibat banyak ya, apa yang penyebab perselingkuhan itu. Bisa lonely, bisa punya, memang dia ingin ada variasi, karena dia bosan. Ya kan, orang kan selalu ingin yang baru kan, bosan. Bisa juga karena ya variasi, bikin bosan. Bisa juga karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam dirinya selama pasangan. Ya kan, ada ketidakpuasan, but they are not open to each other. Ya kan? Mereka nggak berani membuka diri, mereka nggak berani jujur bahwa ada sesuatu yang aku nggak terpenuhi. Ya kan? Jadi mereka mengalihkan pada yang lain daripada saya terus terang nanti menyakiti, lebih baik saya mencari yang lain misalnya gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dengan mencari yang lain itu kan nyakitin juga. Ya nggak? Nah, atau yang terakhir ada unhealed childhood trauma. Ya, unhealed childhood trauma itu misalnya ada masa kecil yang kebutuhan-kebutuhan di masa kecil yang nggak terpenuhi. Salah satunya adalah mungkin kurang kasih sayang, rejected waktu masa kecil, dia ditolak oleh orang tuanya, kurang apresiasi oleh orang tuanya, misalnya gitu, atau melihat orang tuanya bertengkar, ya, atau dia melihat ketika kita ada masalah di dalam keluarga antara suami istri, jalan satu-satunya ya mencari yang lain. It will solve the problem. Jadi hanya itu yang dia tahu. Nah gitu. Nah, oleh karena itu salah satu prinsip dari conscious marriage adalah dari awal pernikahan kita menyadari bahwa kita membawa hidden agenda. So what is hidden agenda? Adalah ingin memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi di masa kecil dari pasangan kita. Jadi kita ingin terpenuhi dari pasangan kita yang nggak terpenuhi di masa kecil. Jadi both, baik dari sisi istri dan sisi suami, dua-duanya bawa hidden agenda.
Sekarang pertanyaannya, mereka dua-duanya tahu nggak sih bahwa istri kita atau suami kita bawa hidden agenda? Nggak tahu, nggak sadar. Jangankan pasangan kita, mungkin kita sendiri juga nggak sadar. Jadi, along the way, di dalam pernikahan, ketika ternyata kita nggak terpenuhi juga, ya kita mencari ke tempat lain dong. Ya nggak? Ya. Makanya penting untuk check up itu. Yes. Check up itu gunanya itu. Ini menarik karena sebelum ngobrol sama Tante, aku ngobrol sama Kania, anaknya Tante gitu kan. Dia ikut di marriage check up ini. Terus aku tanya, kamu nggak sungkan gitu cerita, you know what's going on behind closed doors in your marriage ke nyokap? Dan ini kan ada suamimu juga gitu. Enggak, justru di situ kita lebih terbuka jadinya. Tante, apakah memang ada wejangan ketika sebelum anak-anak nikah? Sebenarnya As a marriage counselor. Sebenarnya nggak cuma anak kandung ya, sama mantu juga. Mereka juga terbuka gitu sama saya. Puji syukur ya, puji Tuhan ya, bahwa anak-anak saya mau gitu, mau cerita gitu. Saya rasa itu salah satu yang perlu dilakukan oleh orang tua ya. Kita hendaknya menciptakan rasa aman bagi anak-anak. Karena kebanyakan orang tua cuma pengen dengar yang bagus-bagusnya aja, yang baik-baiknya aja. Ketika anak sukses, orang tua mau dengar. Ketika anak nggak sukses, dapat nilai yang nggak bagus di sekolah, nggak mau dengar. Makanya kenapa mereka marah. Nah, apapun yang mereka alami, good or bad, right or wrong, they are our children. Gitu. Nah, jadi mungkin kenapa mereka mau cerita sama saya, mungkin I create safety for them. Safe space. Safe space. Ya karena kalau saya nggak menciptakan safe space, sepertinya yang rugi saya ya. Itu berproses juga nggak Tante sampai akhirnya tercipta that safe space dari Tante? Iya. Karena, ini juga yang mau saya sampaikan. Ketika kita membesarkan anak-anak, mengasuh anak-anak, kita menggiring, membawa mereka dalam masa-masa pertumbuhan. Sebetulnya kita sebagai orang tua kan juga dalam masa pertumbuhan. Bertumbuh, ya. Sebagai manusia. Iya Kak? Untuk menjadi bijak itu kan proses. Nggak semerta-merta seperti ini. Jadi waktu saya membesarkan mereka, bertumbuh, saya juga dalam kondisi bertumbuh. Ketika mereka mengalami quarter life crisis, saya juga mengalami quarter life crisis. Katanya Kania kind of rebel as a teenager, kayak seperti kita semua pada masa teenager. Sama. Tapi akhirnya deket banget setelah sama udah nikah seperti punya saya anak. juga rebellious juga. Jadi itu cermin banget gitu ya. Tapi mungkin kelebihannya karena saya belajar psikologi, belajar spiritualitas, itu bekal banget gitu. Jadi nggak cukup ya ilmu-ilmu parenting secara scientific, itu penting banget, tapi it's not enough gitu. Kita harus memperdalam spiritualitas juga gitu. Nah jadi ya itu semua proses gitu. Dan memang oleh karenanya saya juga membekali anak-anak, membekali juga semua klien-klien saya, jangan pernah berhenti belajar. Ini salah satu bukunya Tante tentang menjadi orang tua yang bijak. It's not even baik, yang bijak gitu Tante. Ini what was the story behind nih penulisan buku ini? Buku ini 9 jurus menjadi orang tua bijak ini berangkat dari ketika saya menjadi certified living values trainer. Jadi living values trainer itu adalah sebuah program pendidikan karakter yang di-endorse oleh UNESCO. Jadi waktu itu saya memberikan pendidikan menghidupkan nilai-nilai atau living values untuk para guru, para dosen, dan para orang tua. Jadi di situ saya belajar values is not taught but caught. Dari mana ditangkapnya?
Ya dari orang tua. Jadi orang tua harus, jadi mengajarkan anak-anak values tuh nggak bisa cuma dengan kuliah, dengan ceramah gitu loh. Kita mau berbusa-busa ngasih ceramah, ngasih kuliah tuh it one word. Sorry to say. Jadi harus dicontohkan oleh orang tua langsung. Nah, jadi buku ini adalah buah dari pengalaman saya memberikan living values for teachers and for parents. Jadi di dalamnya tuh ada contoh-contoh bagaimana para orang tua itu mempraktekkan gitu loh. Nah, tapi yang mendorong saya menulis buku ini adalah pengalaman saya ketika memberikan living values di sekolah-sekolah madrasah dan pesantren. Wow. Apa waktu itu triggernya Tante dari pengalaman itu? Aduh, terima kasih banyak banget ya Andina, saya diundang ke sini. Karena ini satu hal yang ingin saya sosialisasikan. Living values itu kan sesuatu yang sangat umum dari agama manapun. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua kan ingin dong menanamkan cinta kasih, menanamkan kejujuran, menanamkan sikap rendah hati, menanamkan sikap welas asih, compassion, kesetaraan, terutama kesetaraan gender, persatuan, toleransi, di mana itu sangat diperlukan kan. Nggak cuma di negara kita yang bangsanya yang multikultural kan. Di dunia ini kan semua multikultural, multi-religion. Tapi ada nilai-nilai itu yang kita butuhkan, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Semua butuh kebahagiaan, semua butuh kejujuran, ya enggak? Semua butuh toleransi. Kan enggak cuma agama tertentu aja yang butuh nilai-nilai itu. Jadi ini semua sangat universal. Gitu loh. Tetapi saya sempat mendapatkan rejection dari waktu saya memberikan living values di sekolah madrasah dan pesantren. Mereka bilang, ini kan dari barat. Buat saya yang namanya spiritualitas tuh nggak ada barat, nggak ada timur. Kembali lagi tadi, spirituality is the heart of religion. And religion of the heart. Kenapa? Ya karena yang ditanamkan itu adalah compassion. Cinta kasih. Apapun agamanya. Jadi, gimana caranya nih ya, supaya nilai-nilai ini bisa juga dihidupkan. Karena kekerasan itu juga muncul kok di pesantren, di madrasah. Ini sesuatu yang udah umum kan. Dan ada kasusnya? Ada kasusnya. Dan di dalam keluarga yang religius pun KDRT muncul. Perselingkuhan itu muncul di keluarga religius. Orang tua menyiksa anaknya ada di keluarga yang religius. Nah, jadi akhirnya saya mengajak gimana nih caranya. Nah, jalan satu-satunya adalah bagaimana mencari dalil-dalilnya untuk menopang bahwa nilai-nilai ini tuh ada loh di kitab suci. Wow. Ada loh disampaikan di kitab suci. Nah, karena saya bukan ahli agama, maka saya mengajak Profesor Dr. Musdah Mulia. Beliau teman baik saya. Ya. Jadi di buku itu ada, misalnya mendengar aktif, active listening. Ada nggak sih di dalam ajaran Islam active listening itu? Dia memberikan ayat-ayatnya. Dan ternyata ada. Ada. Ada nggak sih memuji atau apresiasi itu di ajaran Islam? Ada. Kenapa takut memuji anak? Mereka bilang ya kalau memuji anak nanti anak jadi sombong. Nggak akan sombong kalau semua nilai dihidupkan. Jadi apresiasi itu harus juga diikuti oleh nilai-nilai yang lain.
ada rendah hati, ada tanggung jawab, ada toleransi. Jadi nggak akan sombong. Kalau rendah hati itu juga dihidupkan. Kalau tanggung jawab itu juga dihidupkan. Bahkan apresiasi itu justru mendorong perilaku positif. Jadi kalau kita mau jadi agent of change bagi lingkungan kita, ya hidupkanlah nilai-nilai itu. Begitu ceritanya. Wow. Jadi semua 9 jurus menjadi orang tua bijak itu semua ada landasan agamanya yang langsung diambil dari kitab suci. Ini Tante tulis pertama 2015, berarti at that time udah punya cucu? Udah punya cucu udah, kan? Karena saya mulai jadi training living values itu 2009. Kalau Tante lihat sekarang dari Kania, dari Abeng, anak-anak Tante treating their kids, how do you feel? Oh, aku bangga banget. I'm so proud of them. Kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang dulu aku nggak sempet. Satu. Kedua, mungkin waktu itu saya belum tahu informasinya. Kan sains itu kan berkembang terus ya. Makanya kenapa saya anjurkan tadi, ayo kita belajar terus. I learn so much dari mereka. Apa Tante? What was the biggest lesson yang Tante pelajarin dari anak-anak? As a parent. Keterbukaan. Keterbukaan bahwa kita nggak usah takut melakukan kesalahan sebagai orang tua. Karena kan orang tua kan juga manusia ya. Jadi nggak usah takut melakukan kesalahan gitu loh. Itu aduh, so precious. Nggak usah takut melakukan kesalahan. Nggak usah juga takut bahwa suami istri itu juga bisa mengalami satu perbedaan pendapat. Justru anak-anak harus melihat, oh ternyata babe gue sama gue ini berbeda pendapatnya. Kan bagus kan? Ketika mereka terjun di masyarakat, mereka udah terbiasa melihat perbedaan. Karena bapak ibunya aja berbeda pendapat. Tapi perbedaan itu nggak harus membuat kita bertengkar. Nggak harus membuat kita kemudian mengisolir diri. Justru dengan perbedaan itu kita jadi belajar lebih banyak. Dan kita belajar lebih banyak dari dia. Jadi sehingga apa yang nggak ada di saya bisa belajar dari dia. Yang nggak ada di dia belajar dari saya. Nah sehingga kita menjadi keluarga yang sehat. Gitu. Makanya udah 42 tahun ya tahun ini. 42 tahun ini insya Allah. Gitu. Jadi nggak ada deh yang namanya keluarga atau pernikahan yang sehat ya. Ya. Pernikahan yang sempurna. Sorry. Ya. Jadi nggak ada pernikahan atau keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah pernikahan yang sehat. Tante sama Om sering nggak check up? Marriage check up. Oh kita udah marriage check up. Bahkan baru-baru ini. Karena selalu kan ada kan. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perbedaan. Karena di dalam pernikahan itu ada tiga apa yang saya bilangnya? 3 tantangan besar. Pertama adalah perbedaan nilai-nilai. Dan perbedaan nilai-nilai itu akan selalu ada selama pernikahan. Karena kan manusia itu selalu berada dalam spektrum perubahan yang dinamis. Belum lagi ada perubahan sosial, perubahan ekonomi. Waktu ada pandemi aja kan kita berubah semuanya. Ya kan? Gaya hidup semua jadi berubah. Jadi pertama ada perbedaan nilai-nilai. Kedua ada masalah ekonomi. Apakah ekonomi kita selalu lancar? Kan enggak. Naik turun. Apakah ada keterbukaan di dalam mengelola keuangannya? Ada perencanaan bersama? Nah, ini juga tantangan besar. Yang ketiga adalah masalah intimacy. Nah, intimacy ini kan naik turun. Kenapa? Karena yang namanya romantic love itu hanya 18 bulan berlakunya. Menurut survei, menurut penelitian dari neuroscience. Setelah 18 bulan menurun. Ya.
Makanya dibilangnya gimana cara to keep the romantics alive. Makanya harus dirawat. Wow. Nah, bayangin saya sibuk, Om juga sibuk. Ya. Ada saat-saat kita empty, ada saat-saat kita bocor ya kan. Nah itu kan mengembalikan lagi itu kan nggak gampang. Ya. Apalagi anak-anak udah nggak ada di rumah. Nah, apalagi anak-anak udah nggak ada di rumah. Jadi kita benar-benar harus saling terbuka. Ya. Gitu. Apa nggak pernah berantem? Ada berantem. Justru berantem itu yang membuat kita jadi lebih matang. Karena conflict is growth trying to happen. There is always growth. Begitu ada konflik. Tante kan dealing with so many couples, so many people yang bisa dibilang ada energinya yang beda-beda lah gitu. How do you keep yourself? Gimana cara tante menjaga supaya you're not losing yourself? I guess the question is that. Pertama, it's not my problem, it's their problem. It's not about me, it's about them. Okay. So I don't have to carry it away by their problem. Yeah. Ih gila lo tiap hari gue konseling hampir setiap hari 3 slot bahkan 4 slot. It's their problem, it's not my problem. Okay. Satu. Kedua ya antara konseling yang satu dengan konseling berikutnya harus ada jeda. Sehingga ada waktu buat saya istirahat yang biasanya saya gunakan untuk ada asupan yang lebih yang bergizi. Kemudian saya juga bisa meditasi, dengerin musik, ya menghirup udara segar, keluar sebentar gitu, yoga sebentar, gerak-gerak sebentar. Karena kan iya kan tante kan as a human being kita juga nyirep gitu dong ya kan. Apalagi kalau tidak mustahil kasus yang mereka bawa, saya juga pernah mengalami kan. Apakah itu masalah parenting, apakah itu masalah pernikahan, ya enggak? Ya. Yang mereka alami, saya alami juga. Nah itu kan biasanya kadang agak trigger juga kadang-kadang, gitu loh. Jadi as a therapist, do you also talk to someone, Nana? Yes. I also talk to someone, especially to my husband. Dia bilang, tadi tuh ada kasus gini loh, gitu ya. Nah, itu sounds familiar. Tante Rani, dengan apa yang Tante lakukan, yang Tante sudah tulis dan yang Tante kerjakan, apa sih yang Tante pengen kontribusikan to the small world around you? Oke. Oh ya, pertama, ya saya mau lanjutin talk to someone ya. Iya. Ya, talk to someone, sama ada saya punya guru spiritual, saya juga terbuka dengan suami, and also my children. Oh. Kan they are grown ups already. Yeah. They have their own family. Masih yang mereka alami juga nggak sedikit banyak juga ya saya alami gitu kan. Jadi kita saling belajar gitu. Ini sesuatu yang menghibur ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Yeah. Nah, tadi pertanyaan Andi ini bagus banget. Apa yang mau aku contribute? Yeah. Because you already have a strong infrastructure from home. Oh yes, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya merasa kenapa saya berada di sini, kenapa saya juga melalui asam garam dalam pernikahan, kenapa saya dengan segala pengalaman religion tadi sebagai orang-orang yang dianggap sesat, itu semuanya membawa saya ke hari ini. Dan ini saya ingin menjadi legacy buat anak-anak saya, sehingga mereka bisa berkontribusi membangun peradaban dunia, nggak cuma negeri ini, membangun peradaban yang jauh lebih baik buat generasi yang akan datang. Bagaimana mereka membangun keluarga, bagaimana mereka concern terhadap lingkungan hidup. Karena sekarang generasi Z itu yang menurut penelitian, itu yang paling rentan terhadap depresi. Kenapa? Karena mereka sangat khawatir dengan lingkungan hidup. Dengan global warming. Nah, jadi saya senang banget ketika anak-anak saya sangat concern terhadap lingkungan hidup. Terhadap parentingnya.
banyak sekali mereka melakukan inovasi dan metode-metode baru dalam parentingnya yang dulu nggak saya lakukan. Dan saya berharap itu menjadi kontribusi yang terbesar dari saya buat dunia ini. Kalau saya nggak sempat melakukannya, mungkin I already left my body, tapi mereka bisa melakukannya. That's my legacy, my passion, my hopes and dreams. Ya. Kayaknya Tante udah memulai itu sih dari sebelum Tante menyadari bahwa you already like sharing that. Dan thank you so much for sharing your energy with me, with us today. Thank you so much Thank for you you, so much. for all, semua yang ada di sini, semua pemirsa, yang audience yang mau mendengarkan saya. Kalau ada sesuatu yang nggak berkenan, mungkin sesuatu yang dianggap nggak tune in atau nggak sesuai, ya tinggalkan aja. Ya. At the end of the day, ini adalah uncensored, so nothing itu disensor. Terima kasih banyak Tante. Thank you so much. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.